Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nustiqomah, NIM B300.821 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekowisata menuju pembangunan berkelanjutan. Tujuan proyek dalam aspek tertentu dari analisis ekonomi, hasil ekowisata, keluaran proyek menghasilkan lingkungan yang berkelanjutan serta kelangsungan ekonomi. Untuk memberikan daya saing dalam proyek ekowisata dengan menekankan pada bidang-bidang berikut, UNEP dan WTO tahun 2005. Memahami pasar, mengidentifikasi potensi pasar seperti menilai permintaan pengunjung atau kondisi pasar, pola dan selera perjalanan atau pertanyaan riset pasar untuk melakukan pola dan preferensi permintaan. Mempertahankan kondisi perdagangan yang baik, meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pengurangan birokrasi dengan agenda kemitraan bersama, memperkuat pasokan tenaga kerja dan meningkatkan pembangunan kapasitas dengan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal menjadi tenaga kerja terampil, menyediakan aksesibilitas yang baik ke lokasi wisata dengan meningkatkan infrastruktur yang mengurangi biaya transportasi, memberikan kepuasan pengunjung, menjaga kualitas layanan untuk setiap pengalaman kunjungan, meningkatkan daya saing melalui diferensiasi lokasi pariwisata, menilai kepuasan pelanggan dengan mendapatkan umpan balik rutin dari pengunjung, menjaga kondisi perdagangan yang baik, meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pengurangan birokrasi dengan agenda kemitraan bersama, memperkuat pasokan tenaga kerja, dan meningkatkan pembangunan kapasitas dengan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal menjadi tenaga kerja terampil, menyediakan aksesibilitas yang baik ke lokasi wisata dengan meningkatkan infrastruktur yang mengurangi biaya transportasi, menjaga dan memproyeksikan tujuan yang menarik. Dalam aspek ini, kami menekankan ekowisata menuju ekonomi yang layak dengan memberikan citra yang positif dan konsisten untuk memastikan alam dan kualitas pengalaman yang sesuai antara citra merek dan harapan wisatawan, memberikan keselamatan keamanan bagi para pengunjung, menjaga kualitas lingkungan sebagai menjaga manfaat terhadap jasa ekosistem bagi masyarakat lokal. Secara lebih rinci, Autism, Waring, dan Neil tahun 2009 memberikan indikator ideal ekowisata sebagai dasar kegiatan ekowisata. Pada grafik analisis keuangan pada bagian ini, kami menyediakan data hipotetik proyek ekowisata yang akan dilaksanakan dalam periode proyek 10 tahun dengan harga diskon 13%. Untuk setiap tahunnya, tujuan proyek adalah meningkatkan manfaat kawasan konservasi alam atau hutan dengan meningkatkan indeks keanekaragaman Simpson tahun 1949 untuk menunjukkan peningkatan konservasi alam dalam istilah tambahan. Indikator ini menunjukkan bagaimana proyek ekowisata meningkatkan indeks keanekaragaman hayati menjadi mendekati 1. Terlihat dampak dari penambahan dengan tanpa proyek yang membedakan gap sebagai tambahan proyek untuk meningkatkan indeks keanekaragaman hayati. Estimasi ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa dengan proyek ekowisata, masyarakat lokal mampu membiayai peningkatan keanekaragaman di kawasan hutan lokal. Kegiatan pembiayaan ini dilakukan melalui ekowisata dengan mendirikan situs pariwisata sebagai belanja modal dan belanja operasional yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan manfaat untuk meningkatkan pendapatan di sekitar kawasan. Pada grafik kedua, terlihat bahwa proyek ekowisata menghasilkan penciptaan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan dari 7.500.000 menjadi 23 juta setiap tahunnya. Manfaat ini diperoleh masyarakat lokal yang meningkatkan peningkatan sumber daya alam dan juga penciptaan tenaga kerja. Dalam hal pertumbuhan inklusif, peningkatan partisipasi penciptaan tenaga kerja rata-rata meningkat 2 kali lipat, 2,05 per pekerja. Selama pelaksanaan proyek, kami berasumsi bahwa pengunjung datang ke lokasi wisata ini dengan tidak berlebihan asumsi dalam setahun, atau 2.500 pengunjung untuk setiap tahun tanpa ada peningkatan.
Pendapatan dihasilkan melalui 3 jenis berdasarkan pekerjaan kabin, daya tarik pengunjung, dan hanya berjalan di sekitar lokasi. Kami memberlakukan tiket atraksi dengan harga yang sama dengan tiket masuk. Setiap pengunjung akan mendapatkan atraksi dengan bermain paintball, flying fox, dan atraksi lainnya. Dengan penawaran ini, biasanya pengunjung akan mengambil kedua tiket tersebut. Selain tiket masuk, untuk detail item pendapatan kami sediakan di spreadsheet di bawah. Menurut analisis finansial ekonomi rate of return dihitung sebesar 20,4%, yang berarti proyek tersebut layak untuk dilanjutkan untuk dilaksanakan. Opini, menurut Pak Ahli Simpson tahun 1949, tujuan proyek adalah meningkatkan manfaat kawasan konservasi alam atau hutan dengan meningkatkan indeks keanekaragaman Simpson untuk menunjukkan peningkatan konservasi alam dalam istilah tambahan. Indikator ini menunjukkan bagaimana proyek ekowisata meningkatkan indeks keanekaragaman hayati menjadi mendekati 1. Menurut saya, dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, maka diperlukan perubahan pola pikir dan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadi kunci penting untuk memperkuat dan meletakkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan perencanaan yang baik dan manajemen yang efektif, pariwisata dapat memberikan dampak yang positif bagi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Sebaliknya pun bisa terjadi jika perencanaan pembangunan disusun secara sembarangan dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap masalah lingkungan dan perbedaan antara bangsa dan budaya yang mempengaruhi sikap dan kesadaran terhadap isu-isu berkelanjutan. Ketergantungan sebagai hubungan yang kuat antara pengalaman utuh, lingkungan bersih, kawasan alam yang menarik, sejarah otentik, dan tradisi budaya yang para pelaku tersebut saling terkait dengan saling atribut. Keuntungan pariwisata menciptakan peluang untuk pengembangan usaha dan layanan lokal, mendatangkan nilai tambahan ekonomi, sumber daya alam, dan budaya untuk lebih melestarikan dan meningkatkan dukungan pelestarian baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung, meningkatkan saling menguntungkan antara lingkungan dan hubungan antar budaya. Di sisi lain, pariwisata menyebabkan tekanan langsung dari ekosistem yang rapuh menuju degradasi lingkungan fisik dan gangguan terhadap satwa liar, meningkatkan tekanan pada komunitas lokal dan menyebabkan dislokasi masyarakat asli. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.